kesempatan kali ini kami akan memberikan paparan diseminasi sedikit tentang adanya diskusi identifikasi sumber daya sekolah, yaitu 7 aset modal dan pemanfaatannya. Di dalam tugas kami sebagai calon guru penggerak di sekolah ini mewajibkan kita untuk melaksanakan diseminasi dan memberikan identifikasi modal aset apa saja yang ada di wilayah ini. Jadi hari ini kami akan memberikan paparan terlebih dahulu. Sebelumnya marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama supaya nanti kita menjalankan tugas ini dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sambutan dari Ibu Anda Baroro selaku Kepala SDN 1 Gunung maupun dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Komite, Bapak Bagio, kemudian Ibu Bapak Wali Murid, kemudian rekan-rekan saya, Bapak Ibu Guru, dan juga anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga, dan tentu saja kita sebagai umat beliau. Puji syukur sekali lagi pantas kita ucapkan, kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkali-kali limpahan rahmat aktivitinya tercurahkan pada kita semua. Terbukti pada siang hari ini kita bisa menjalankan kegiatan yang pertama tadi adalah kelulusan, yang kedua adalah kegiatan salah satu yang diberikan tanggung jawab kepada calon guru penggerak oleh Kemendikbud, yaitu diseminasi pengelolaan aset. Nah, Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu Wali Murid. Ya, tidak semua perwakilan panjenengan bisa hadir mengganggu waktu panjenengan, mungkin juga ada kepentingan sehingga panjenengan harus berhenti sejenak di sini. Terima kasih. Kemudian anak-anak gimana? Lulus semua nggak kamu? Lulus nggak? Lulus ya. Insya Allah. Sudah dibuka belum? Belum ya. Waduh. Semoga lulus ya. Semoga. Kemudian juga Bapak Ibu Guru yang menyempatkan waktunya bisa berkumpul bersama kami. Pagi hari ini tentu saja tugas ini memang juga nggak gampang. Rangkaian ini kayaknya sudah hampir selesai. Kira-kira sudah berapa bulan? 5 bulan. Sudah 6 bulan berlalu CGV kita ini melaksanakan serangkaian kegiatan, dan salah satunya adalah diseminasi dari pengelolaan aset. Harapan kita nanti dengan pemaparan materi yang telah diberikan oleh beliau CGV kita, maka kita juga akan paham minimal apa sih aset yang dimiliki oleh sekolah dan lingkungan di sekitarnya, yaitu wilayah Kecamatan Dringu. Kemudian manfaat dari aset itu apa, pengaruhnya terhadap sekolah kita. Nah, ini nanti akan insya Allah akan disampaikan secara gamblang oleh CGV kita. Nah, mohon dengan sangat Bapak Ibu Wali Murid, kemudian Bapak Ibu Guru dan juga anak-anakku memperhatikan, karena nanti seperti yang disampaikan di awal akan ada diskusi. Nah, kita tunggu materinya. Maka untuk mempersingkat waktu saya kira cukup dari saya. Semoga kegiatan ini nanti lancar dan bisa memberi manfaat buat kita semua, terutama pada CGV kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur suwun Bu Enda atas sambutan untuk kegiatan pada pagi hari ini, dan mohon doa kami berdua akan mengakhiri tugas dengan kegiatan hari ini. Jadi insya Allah nanti bulan depan kami sudah bisa berkegiatan lulus. Kembali kepada best approach tadi, pendekatan yang pertama adalah definisi based approach itu pendekatan yang berbasis kekurangan. Yang kedua, asset based approach itu pendekatan yang berbasis aset. Sebetulnya dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bisa memaknai, kita bisa memandang dari mana, sudut dari mana kita memandangnya. Untuk asset based approach atau pendekatan yang berbasis aset itu dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Di situ kita harus menemukan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif dari kehidupan yang bisa dijadikan tumpuan hidup atau mindset kita dalam menilai atau menemukan aset tersebut. Intinya di sini kita harus berbaik sangka, harus bersyukur. Bagaimana memandang sesuatu itu dari segi manapun diambil hikmahnya. Jadi biarpun kekurangan, tetapi jika kekurangan itu dijadikan kekuatan dalam memandang kita, insya Allah semuanya bermanfaat. Ada 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, di mana modal manusia ini merupakan investasi utama karena ini adalah motor penggerak dari sekian aset. Di dalam modal utama manusia ini, kitalah yang harus menjadi motornya untuk menggunakan pengetahuan kita, menggunakan keterampilan kita, menggunakan hati, tangan, dan kepala kita untuk cipta rasa dan karya kita. Sehingga di kedepannya kita memiliki kecakapan hidup yang bisa menjadi modal untuk mendapat. Kembali kepada best approach tadi, pendekatan yang pertama adalah definisi based approach itu pendekatan yang berbasis kekurangan. Yang kedua, asset based approach itu pendekatan yang berbasis aset. Sebetulnya dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bisa memaknai, kita bisa memandang dari mana, sudut dari mana kita memandangnya. Untuk asset based approach atau pendekatan yang berbasis aset itu dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Di situ kita harus menemukan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif dari kehidupan yang bisa dijadikan tumpuan hidup atau mindset kita dalam menilai atau menemukan aset tersebut. Intinya di sini kita harus berbaik sangka, harus bersyukur. Bagaimana memandang sesuatu itu dari segi manapun diambil hikmahnya. Jadi biarpun kekurangan, tetapi jika kekurangan itu dijadikan kekuatan dalam memandang kita, insya Allah semuanya bermanfaat. Ada 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, di mana modal manusia ini merupakan investasi utama karena ini adalah motor penggerak dari sekian aset. Di dalam modal utama manusia ini, kitalah yang harus menjadi motornya untuk menggunakan pengetahuan kita, menggunakan keterampilan kita, menggunakan
hati, tangan, dan kepala kita untuk cipta rasa dan karya kita. Sehingga di kedepannya kita memiliki kecakapan hidup yang bisa menjadi modal untuk mendapat dari kepada best approach tadi, pendekatan yang pertama adalah definisi based approach itu pendekatan yang berbasis kekurangan. Yang kedua, asset based approach itu pendekatan yang berbasis aset. Sebetulnya dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bisa memaknai, kita bisa memandang dari mana, sudut dari mana kita memandangnya. Untuk asset based approach atau pendekatan yang berbasis aset itu dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Di situ kita harus menemukan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif dari kehidupan yang bisa dijadikan tumpuan hidup atau mindset kita dalam menilai atau menemukan aset tersebut. Intinya di sini kita harus berbaik sangka, harus bersyukur. Bagaimana memandang sesuatu itu dari segi manapun diambil hikmahnya. Jadi biarpun kekurangan, tetapi jika kekurangan itu dijadikan kekuatan dalam memandang kita, insya Allah semuanya bermanfaat. Ada 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, di mana modal manusia ini merupakan investasi utama karena ini adalah motor penggerak dari sekian aset. Di dalam modal utama manusia ini, kitalah yang harus menjadi motornya untuk menggunakan pengetahuan kita, menggunakan keterampilan kita, menggunakan hati, tangan, dan kepala kita untuk cipta rasa dan karya kita. Sehingga di kedepannya kita memiliki kecakapan hidup yang bisa menjadi modal untuk mendapat dari kepada best approach tadi, pendekatan yang pertama adalah definisi based approach itu pendekatan yang berbasis kekurangan. Yang kedua, asset based approach itu pendekatan yang berbasis aset. Sebetulnya dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bisa memaknai, kita bisa memandang dari mana, sudut dari mana kita memandangnya. Untuk asset based approach atau pendekatan yang berbasis aset itu dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Di situ kita harus menemukan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif dari kehidupan yang bisa dijadikan tumpuan hidup atau mindset kita dalam menilai atau menemukan aset tersebut. Intinya di sini kita harus berbaik sangka, harus bersyukur. Bagaimana memandang sesuatu itu dari segi manapun diambil hikmahnya. Jadi biarpun kekurangan, tetapi jika kekurangan itu dijadikan kekuatan dalam memandang kita, insya Allah semuanya bermanfaat. Ada 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, di mana modal manusia ini merupakan investasi utama karena ini adalah motor penggerak dari sekian aset. Di dalam modal utama manusia ini, kitalah yang harus menjadi motornya untuk menggunakan pengetahuan kita, menggunakan keterampilan kita, menggunakan hati
hati, tangan, dan kepala kita untuk cipta rasa dan karya kita. Sehingga di kedepannya kita memiliki kecakapan hidup yang bisa menjadi modal untuk mendapat dari kepada best approach tadi. Pendekatan yang pertama adalah definisi based approach itu pendekatan yang berbasis kekurangan. Yang kedua, asset based approach itu pendekatan yang berbasis aset. Sebetulnya dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bisa memaknai, kita bisa memandang dari mana, sudut dari mana kita memandangnya. Untuk asset based approach atau pendekatan yang berbasis aset itu dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Di situ kita harus menemukan hal-hal yang positif, hal-hal yang positif dari kehidupan yang bisa dijadikan tumpuan hidup atau mindset kita dalam menilai atau menemukan aset tersebut. Intinya di sini kita harus berbaik sangka, harus bersyukur. Bagaimana memandang sesuatu itu dari segi manapun diambil hikmahnya. Jadi biarpun kekurangan, tetapi jika kekurangan itu dijadikan kekuatan dalam memandang kita, insya Allah semuanya bermanfaat. Ada 7 aset. Yang pertama adalah modal manusia, di mana modal manusia ini merupakan investasi utama karena ini adalah motor penggerak dari sekian aset. Di dalam modal utama manusia ini, kitalah yang harus menjadi motornya untuk menggunakan pengetahuan kita, menggunakan keterampilan kita, menggunakan hati, tangan, dan kepala kita untuk cipta rasa dan karya kita. Sehingga di kedepannya kita memiliki kecakapan hidup yang bisa menjadi modal untuk mendapat. Untuk hasil diskusi hari ini, modal manusia, dari modal manusia yang disampaikan, tulisannya siapa ini ya? Manusia yang pertama adalah kepala sekolah, mempunyai kapasitas sebagai pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua, pengawas. Kemudian ada lagi yaitu modal manusia dari Bapak Komite, mendampingi Bapak Ibu guru mendidik siswa agar mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Matur. Dari kelompok guru, modal manusia yang dimiliki sekolah yaitu kepala sekolah, kemudian guru yang kreatif dan inovatif, kepala sekolah yang demokratis, pengawas yang kompeten, tenaga pendidikan, dan terutama murid-murid yang kreatif dan inovatif. Tepuk tangan. Nah, misalnya beda lagi. Modal sosial yaitu dinas terkait. Dinas terkait memberikan pendampingan yang dibutuhkan oleh sekolah, selalu memberikan bimbingan yang dibutuhkan oleh sekolah dan budaya. Contohnya daripada sampelnya ya, puskesmas, DLH juga, karena kita sekolah senjata, jadi pendampingan beliau-beliau itu sangat kita butuhkan dan selama ini sudah berjalan dengan baik. Ini tulisannya.
Assalamualaikum.